Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya udah lemes banget ini. Habis makan, ingat ngopi, dengerin, udah tinggal sedenger-dengernya udah. Tapi ini hal ini perlu didengerin. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Adat Babe Nara, kita doain beliau sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan juga Wakil Ketua Majelis Adat sekaligus ex officio Ketua Umum Bamus Betawi 1982 Bang Haji Zainuddin MHSE, serta Sekretaris Majelis Adat Empok Haja Ela, serta para majelis adat lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Dan juga yang saya hormati para ketua ormas pendukung Bamus Suku Betawi 1982 dan juga Bang Sekjen sekaligus narasumber yang saya hormati. Saya banggakan, terima kasih Bang Frans yang telah mendampingi kita dalam acara Pak Raker. Dan juga yang saya hormati moderator kita Bang Mateci serta para hadirin yang berbahagia. Saya hari ini diberikan materi yaitu panduan tata kelola dana hibah. Saya bicara dasar hukum ya. Dari dasar hukumnya, yang pertama, kalau kita mendengar dana hibah, yang ada di pikiran kita apa abang sekalian? Hah? Uang. Pasti uang kan? Dana hibah ini dari Pemprov DKI Jakarta ada berupa barang, ya, dan juga ada berupa uang. Namun hari ini di tahun ini Bamus Suku Betawi 1982 diberikan dana hibah berupa uang, ya, yang mudah-mudahan akan kita kelola untuk kemaslahatan kaum Betawi yang ada di DKI Jakarta. Karena dasar hukum pemberian dana hibah ya, ada di Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 tentang tata cara pemberian dana hibah dan bantuan sosial. Nah, ini peraturan Pergub ya. Pergub ini merujuk dari yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah. Selanjutnya yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini dari sini kita mendapatkan dana hibah bukan juga dari tadi kata Bang Sekjen ujuk-ujuk itu dana hibah datang, bukan. Ada prosesnya. Prosesnya berapa tahun nih? Selama 2 tahun prosesnya. Untuk penganggaran di tahun 2025 ini ya, kita proses di tahun 2024. Di tahun 2024 itu juga kapan? Nah, ini dibuka sebagai hibah itu di bulan Februari, Maret, April. Itu pembukaan untuk elektronik hibah. Selain elektronik hibah, hibah juga kita dari Bamus Suku Betawi 1982 mengusulkan proposal berupa fisiknya ke Dinas Kebudayaan. Dan yang paling penting di dalam usulan tersebut, abang-abang kelompok sekalian, ya, nomenklaturnya yang tadi Bang Sekjen sampaikan itu sudah tersusun dan tidak boleh keluar dari jalur-jalur nomenklatur yang sudah ada disusun di tahun 2025 ini. Ya. Contoh misalkan ada tentang kriaan Betawi, udah nggak usah deh kriaan Betawi deh, ngadain yang lainnya. Nah, itu udah nggak boleh, ya. Karena sudah pakemnya nomenklatur sudah itu, kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di proposal tersebut. Kita nggak boleh keluar jalur dari proposal tersebut. Dan juga selanjutnya selain
tadi membuat rancangan, ya. Rencana ini juga kemudian diwujudkan dalam bentuk anggaran yang disetujui oleh pihak terkait. Siapa pihak terkait? Adalah legislatif dan eksekutif. Karena pembahasan ini, usulan proposal itu disampaikan ke gubernur, ya, melalui rekomendasi dinas kebudayaan, dan nanti pada saat penganggaran disetujui oleh legislatif dan eksekutif. Tadi Pak Minara menyampaikan di budaya ini politik itu perlu, salah satunya ini, ya, untuk mempertahankan dana hibah, ya, di Bamus Suku Betawi 1982. Selanjutnya pengajuan dana hibah elektronik yang tadi saya sampaikan, ya, secara online dan juga fisik. Proposal pengajuannya di bulan Februari sampai Maret. Terus biasanya kalau di Bamus Betawi kayaknya nggak dikurang-kurang ini Bang Sekjen ya, Ketum ya. Tapi kalau biasanya dana hibah dan dana hibah yang lainnya, misalkan pengajuan untuk kegiatan A, ya, sebesar 100 miliar, disetujui misalkan hanya 75 miliar. Nanti proposal itu direvisi dengan kegiatan angka yang 70 miliar tersebut. Ini juga bisa juga nanti di Bamus Betawi, misalkan usulannya itu sekian, pada saat disetujui sekian pasti ada revisi kegiatan nomenklatur. Terus selanjutnya yang kedua tadi perencanaan dan penganggaran. Yang kedua yaitu pengadaan barang dan jasa. Ya, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini ada peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terus selanjutnya ada proses pengadaan harus transparan dan kompetitif, ya. Kita harus terbuka. Tadi Bang Sekjen juga sudah menyampaikan kegiatannya ini ada 9 kegiatan, ya. Terus juga memastikan kualitas dan harganya wajar. Jangan sampai ini kopi di e-katalog harganya 25.000, panitia nanti buat LPG harganya 50.000. Nah ini nggak boleh, nanti ini diomelin kita kejaksaan dalam hal tersebut. Terus juga selanjutnya yang paling penting, ya, pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini yang paling penting, ya. Karena yang namanya dana hibah, uang miliaran sama uang ratusan perak itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Nah ini pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang merinci penggunaan dana hibah tersebut, termasuk laporan keuangan dan laporan kegiatannya. Terus juga laporan ini harus diaudit, ya, independen untuk memastikan keakuratan, keabsahan penggunaan dana tersebut. Terus juga selanjutnya ada transparansi. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Sekjen, ya. Bamus Betawi harus memastikan bahwa penggunaan dana hibah dapat diakses, ya, diakses melalui publik. Tadi sudah disampaikan kepada ormas-ormas pendukung suku Betawi 1982, kegiatannya ini nanti panitianya juga merasakan semuanya. Dan juga ada beberapa kegiatan, saya juga sudah koordinasi dengan dinas kebudayaan. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan melalui event organizer, yaitu IO. Dan IO-nya sendiri juga kita nggak bisa menunjuk langsung, kita harus juga berkoordinasi dengan dinas kebudayaan. IO yang mana yang pantas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terus juga selanjutnya kegiatan ini juga diberikan kepada DPD Bamus Suku Betawi di tingkat kota, dan juga para ormas-ormas pendukung. Mudah-mudahan kegiatan ini kita laksanakan dengan baik, pelaporannya juga kita kerjakan juga dengan baik. Karena ini adalah barometer. Pada saat kita diberikan dana hibah sekarang, pelaporannya kurang bagus, ke depan kita tidak akan diberikan dana hibah lagi. Itu catatannya paling penting. Jadi mari, ya, dengan dana hibah ini kita buat kegiatan yang real, yang nyata, yang transparan, dan yang paling penting bisa dirasakan oleh kaum Betawi yang ada di Jakarta ini. Mungkin itu saja dari saya. Nanti ada sesi-sesi tanya jawab dari kejaksaan, ya, dari Bang Sekjen dan juga dari saya.
Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panel diskusi ini untuk 4 penanya saya persilakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Anak Betawi jangan dihukum karena dia salah satu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sama Yoyo. Ya, nama saya Hamdi. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi ini untuk Pak Iksan, tadi Pak Iksan juga sudah sedikit mengkritisi tentang nomor 100 kegiatan pra kerja tentang paling kecil. Lalu Pak Iksan juga menyebutkan ada peraturan yang kedua adalah tentang pelantikan. Karena ini adalah pada musyawarah suku Betawi tahun 1982 itu tadi sudah disebutkan sama Pak Iksan bahwa kegiatannya adalah di luar kota. Apakah ini menyalakan aturan atau tidak? Karena ini kan harus di Betawi, artinya harus di Jakarta gitu pelantikannya, kecuali kalau kegiatannya. Nah ini yang akan saya tanyakan. Yang kedua juga tadi Bang Iksan sudah menyinggung tentang tadi bahwa saudara itu saudari. Nah saya sedikit ini bukan mengkritisi tapi memberikan masukan bahwa saya dari tadi dulu itu sangat gelisah dan risih melihat pakai baju batik, pakai cukit, pakai topi merah. Ini tidak ada di aturan Betawi pakai baju pakai cukit. Cukit itu dipergunakan harus pakai baju sadaria. Nah ini artinya saya bukan memberikan masukan. Ini kita kan pada musyawarah suku Betawi, artinya bahwa saya yakin banget orang-orang yang ada di dalam baris ini ngerti tentang budaya dan pernah perniknya gitu. Jangan sampai kita dilihat orang kok ngaco banget gitu, pakai baju pakai cukit. Ya kan, saya pikir segera aja buka, langsung cabut aja. Dari mau banget langsung aja cabut apa cukitnya. Bapak itu mohon maaf. Koreksi yang baik. Koreksi benar. Topi merah juga nggak ada. Jadi kalau topi merah ini sejarahnya ini zaman dulu itu nggak ada orang yang pejabat atau segala macam pakai topi merah. Itu ada tukang sado. Wah, kalau pun pakai topi merah, majelis adat maaf. Ada topi merah itu ada topi hitam yang udah kelamaan nggak dipakai, kepanasan, kehujanan jadi dulu merah. Itu yang dipakai warna merahnya. Tapi warna merahnya itu nggak ada. Jadi yang kita harus tahu nanti mungkin tadi kan Pak Iksan juga mengatakan ada nomenklatur tentang tentang budaya nanti kita akan bahas sama cara. Ya ini penting. Jadi saya pikir itu yang saya bisa tanyakan. Terima kasih. Satu lagi saya bantu boleh nggak? Boleh. Anak buaya mencari makan, melata di pagi hari. Budaya untuk dipertahankan, kalau bukan kita siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ketua Badan Musyawarah Majelis Betawi Suku Betawi 1982 dan Bang Nara, Ketua Majelis Adat Bang Suku Betawi 1982, Bang para finalis yang hadir. Saya ingin bertanya mengenai pendelegasian program. Ada kira-kira berapa program yang nanti didelegasikan oleh masing-masing ketua DPD gitu, atau memang ketua DPD dan pengurus ini hanya sebagai pelaksana kegiatan DPP. Ini penting untuk dijelaskan gitu, karena memang namanya dana hibah itu bukan murni memang ini murni dari APBD gitu. Karena pertanggungjawabannya juga harus jelas. Kebetulan saya juga mantan birokrat, jadi memang harus hati-hati sekali jangan nanti kita ada masalah dengan dana hibah ini. Itu memang tadi dibilang Pak Iksan, ketika kita sudah menjadi teman kejaksaan, ya sudah. Dan tadi yang dari perkasa ya akhirnya kecil sekali kita.
tapi memang ini adalah hukum kenyataan yang harus dihadapi. Itu saja dari saya selaku Ketua DPD Bamus Suku Betawi 1982 Jakarta Barat. Nanti minta mengenai program kegiatan dengan dana hibah ini, apakah ada kegiatan yang bisa didelegasikan oleh masing-masing ketua DPD untuk melaksanakan kegiatan, atau masing-masing ketua DPD ini dan pengurusnya, karena di DPD ini juga kita ada pengurus-pengurus pendukung dari suku Bamus Betawi 1982. Kita menyusunnya itu, jadi agar semua bisa kita masukin di tingkat DPD gitu. Dan itu saja, terima kasih, saya mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Majelis Adat Suku Betawi Amal Jinara, yang kami hormati juga Ketua Umum Bamus Betawi 1982 Bapak Haji Robi beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini dan selama bertahun-tahun kami dari Ikatan Perempuan Pencinta Seni Budaya Betawi sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang dananya kita urutan antara perempuan-perempuan Betawi. Kita juga pilih perempuan-perempuan Betawi itu dikenal oleh suku-suku lainnya. Kita iri bang pada suku lainnya yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan, maksud saya. Kita kepingin juga mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai perempuan Betawi. Alhamdulillah nanti tanggal 12 Juli juga kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan 12 Juli besok. Insyaallah ya. Kami bekerjasama dengan organisasi perempuan jiwa Indonesia di Amaroso. Mereka juga ingin mengangkat seni budaya Betawi. Bahagia sekali mendengarnya. Hanya mendengarnya saja, kami perempuan Betawi merasa tergerak hati kami diajak oleh suku lainnya untuk mengangkat seni budaya Betawi nanti. Yang ingin saya tanyakan adalah, semoga dengan turunnya dana hibah ini, insya Allah kegiatan-kegiatan kami nanti akan didukung oleh Bamus Betawi, khususnya panitia yang akan memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengadakan kegiatan-kegiatan perempuan Betawi. Karena saya anggap kita adalah mitra perempuan Betawi. Kita bukan di depan abang-abang, kita juga bukan di belakang abang-abang. Kita adalah mitra yang ada di samping abang dan semua untuk memajukan seni budaya Betawi. Untuk kepanitiaan juga, saya juga agak terkesan ya. Dan terima kasih pada abang dan pok sekalian yang hari ini berbusana Betawi untuk busananya ya, sadarnya dengan cucunya. Alhamdulillah saya senang melihatnya. Untuk perempuan-perempuan yang juga berkebaya hijau, tapi satu yang membuat saya terpengah, kenapa untuk dirijen membawa acara tidak pakai busana hijau, itu yang membuat saya sedikit bertanya. Terima kasih panitia juga atas pelaksananya acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih Bang Amri. Bang Amri bukan pertanyaan nih. Pertama Bang Amri praraker yang seperti ini ya, udah kan nanti menjadi ini jadi apa? Contoh. Bukan bangsa gini, karena kebetulan Bang Junet ngajak saya jadi. Iya enggak, ini satu-satu. Yang di atas dulu yang pertama itu. Iya, praraker kan? Ya, ini contoh ke depan kita yang baik gitu ya. Kedua masalah pakem ya. Pakem, Bang Mat Peci pakai baju batik pakai cukin, itu bukan pakem. Kalau batik pakai kopiah hitam, kalau sadaria pakai cukin, kalau kopiah warna merah Kang Delman gitu ya, anggap aja ini kontemporer udah, anggap aja ini kreasi gitu ya. Kalau pakem kan pakem boleh ada pakem yang berkembang, tapi saya melihat di sini ada ketua umum PC Mere. Ayo Bang, diri Bang, Bang Muslim.
Beliau bukan kagak ngerti, beliau juga ketua DPC PKB Jakarta Barat setahu saya. Orang berarti orang pintar juga, tingkat kota. Cuman boleh Bang Muslim diskusi sama Bang Yoyo sama Bang Saiful Amri begini ya. Jadi ini adalah Bang Saiful Amri, Dr. Saiful Amri, ya. Dia paham tentang budaya. Jadi kalau pakem ini, kalau Sadaria pakai cukinnya, cukin kain. Kalau cukin batik itu sebagian dari pengembangan budaya. Kalau beskap, ujung serong nggak boleh lewat dari sejengkal ujung serongnya, kan gitu. Kalau pakai pangsi, ya itu berarti dulu yang make Jawara sama Kang Delman, ya udah memang begitu, itu bagian dari sejarah kita. Oke, begitu Om Amri ya. Oke, mengingatkan karena beda, dia akademik, ya. Kalau akademik pasti kritis. Bang Abdullah, benar, hati-hati penggunaan dana hibah. Makasih Bang Abdullah. Beliau pamong dulu, terakhir jabatannya camat, jadi dia paham lah tentang hal-hal yang nanti akan jadi musibah ketika kita pakai dana yang alokasinya dari APBD, begitu ya. Makasih Bang Abdullah. Kemudian Pomaya kemarin sudah WA saya kaitan dengan bisa nggak dikombinasi. Selama dia itu menjadi berdiri sendiri bisa, tapi kalau kita dilihat nanti kita akan, maksudnya kerja bareng, kita akan diskusikan karena kita nggak mau itu jadi temuan. Kalau saya berpikir kan di sini ada souvenir dan wirausaha main di situ, ya. Yang tanggal 12 kalau kita paksakan khawatir nanti malah jadi nggak ketemu, ya. Setelah ini semua calon ketua kepada kita diskusi teknis. Nanti saya akan buka tentang apa sih ini kalau misalnya pembuatan ini sekian ratus juta, apa aja sih yang disiapkan, nanti kita buka, ya. Gitu ya Bu Maya ya. Ya, oke, makasih. Oke, yang lain silakan. Bang, bentar Bang, saya belum jawab itu yang masalah nomenklatur tentang pelantikan. Oke, bentar. Bukan pelantikan Bang, nomenklaturnya raker. Di dalamnya ada pelantikan. Betul. Oke, sebentar. Bicaranya soalnya kan kita pengen bikin di puncak, ya. Nanti pelantikan boleh nggak di puncak? Kalau pelantikan, ya kita sebenarnya masih menunggu di balai kota, gitu. Tapi ini panitia lagi ikhtiar. Ketua panitianya kan Bang Junet, sekretaris panitianya Bang Saiful Amri, saya dengar gitu. Totahan bakal Bang Saiful Amri. Dan nanti Bang Saiful, ya kita lihat perkembangan di minggu ini. Kalau memang itu kita tetap akan buat yang sesuai dengan aturan main. Oke, Perempuannya kegiatan tersebut boleh dilaksanakan, ya. Tetapi tidak boleh mencampuri kewenangan dari luar, ya. Misalkan kegiatan apa tentang ini pelatihan pembuatan kuliner souvenir Betawi bagi wirausaha Betawi dikerjasamakan sama pihak-pihak terkait, tetapi tidak boleh menggali potensi uang dari luar. Nah ini dikhawatirkan ada penyalahgunaan keuangan hibah di sini. Jadi pesan saya itu ya, bahwa aja. Jadi setiap kegiatan ini uangnya dari hibah saja, tidak boleh campur dari donatur sumbangan dari luar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan pengelolaan anggaran. Babus Betawi, suku Betawi 1942 mendapatkan anggaran dari Pemda. Namun dalam hal ini ada mungkin nanti ormas. Tadi ada bahasa di atas namakan ormas untuk pengelolaan salah satu kegiatan. Itu kalau yang nggak salah dengar. Kalau misalnya seperti itu, apakah ormas tersebut juga harus mempunyai legalitas misalnya untuk supaya pemenuhan kewajiban? Takutnya adanya pelanggaran hukum di sana. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan banyaknya program ini, saya berharap adanya transparansi. Program itu berbasiskan juga ormas, artinya bahwa kegiatan tersebut jangan nanti Mat Jalid terus gitu loh, yang jadi ketua panitia Mat Jalid, kegiatan yang lain Mat Jalid, kegiatan itu Mat Jalid.
Nah itu tolong juga ada transparansi supaya jangan lu lagi. Itu himbauan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya melanjuti bukan pertanyaan, mungkin dari Komaya ya, tanggapan ya. Bang Mus Betawi dalam program yang disampaikan tadi oleh Sekjen, apakah bisa salah satunya tambahan dari yang Komaya itu bisa berkolaborasi dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan bisa kayak keagamaan, misalnya kayak di Jakarta itu kan ada forum komunitas ustadzah, kemudian ada forum komunikasi majelis taklim, kemudian ada muslimat NU gitu. Kebetulan saya ada di salah satu di tempat itu dan mereka ada bertanya pernah ke saya, cuma saya bingung menyampaikannya kemana. Bisa nggak ya kami berkolaborasi dengan Bagus Betawi gitu, karena kan dari dari mereka daiyah, terutama daiyahnya ya, banyak yang orang-orang Betawi tapi mereka mungkin kurang terekspos atau bagaimana. Mungkin salah satu programnya Bagus Betawi bisa seperti itu. Kiranya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kesempatan diberikan pada saya. Yang pertama pada Pak Pram dari Kejati. Ini Pak, saya mewakili dari Bamus Betawi Betawi 1982 Jakarta Selatan. Keterkaitan dengan program dan rampu Pak. Ini kita perlu dari Kejati mumpung hadir di sini perlu juga menyampaikan rambu-rambu menyangkut kegiatan kita. Jangan sampai nanti kita ada pengalaman dulu Pak di Jakarta Selatan. Kita ngadain program nyari duit sendiri, buat sendiri, tiba-tiba diklaim seolah-olah kegiatan ini dibiayai oleh instansi terkait, dinas terkait. Ada orang-orang kita yang dipanggil juga Pak ke kejaksaan. Itu dari pagi sampai malam Pak, kasihan Pak. Jadi tolong dalam hal ini Pak Pram sampaikan rambu-rambunya terkait dengan anggaran ini, karena ini sangat sensitif. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita ada yang dipanggil Pak ke kantor Bapak. Padahal kita boro-boro kita tuh kegiatan kita direkayasa seolah-olah dibiayai gitu Pak. Padahal kita modal sendiri. Dan ini sendiri. Keterkaitan itu mumpung ada Bapak di sini, tolong sampaikan rambu-rambunya Pak. Jangan sampai kita nih sekarang dapat dana hibah, jangan sampai sahabat-sahabat kita dari Bamus Suku Betawi ini ada yang dipanggil ke kantor Bapak juga. Gitu. Terus yang kedua, Pak Sekjen, tadi kan nomenklatur sudah disampaikan. Ada beberapa item kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bamus Suku Betawi 1982. Keterkaitan dengan kegiatan nomenklatur ini, sampai sejauh mana untuk program ini bisa menyambung Bang Abdullah tadi saya sampaikan didelegasikan ke Bamus DPD tingkat 2. Serasa itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPD Bamus sampai 2 Jakarta Pusat. Mas Sekjen, saya mau bertanya soal hibah. Terkait hibah, kami Jakarta Pusat ada rencana ingin mandiri soal hibah. Bagaimana bila ada peluang hibah di luar? Contohnya di Kementerian Kebudayaan. Saya sudah rapat dengan teman-teman pengurus Jakarta Pusat. Bagaimana Jakarta Pusat punya rekening dan NPWP sendiri, sehingga kami juga bisa ada peluang hibah, mendapatkan hibah ini. Saya sudah konsultasi dengan Ketua Penasehat Bang Agus dan ingin juga diskusi dengan Pak Sekjen terkait ini, karena yang harus kami punya NPWP dan rekening sendiri. Itu aja sih yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.